Oke ya, bentuk diagram blok yaitu A yang masuk ke dalam blok B adalah hasil kali antar keluarannya, yaitu adalah hasil kali antara A yang dikalikan dengan B. Ya, perhatikan arah anak panahnya. Jika arahnya ke kanan ya perkaliannya ke kanan. Kalau arah panahnya ke kiri, hasilnya adalah perkalian ke kiri. Misalnya begini, ada ini B, ini C, maka keluarannya ya ke kiri, maka sama dengan B kali dengan C, begitu ya, atau C kali dengan B, sama. Itu maksudnya. Terus ada diagram blok bentuknya summing point atau titik penjumlah ya. Ada seperti ini, ada plus ya. Ini ada minus. Nah, kalau ada plus ada minus, maka plus kali min kan min. Maka jika ini A, ini B, ya. Oke ya. Jika A ada B, maka jika summing point ini ada A, ada B, maka keluarannya adalah A dikurang dengan B. Ya, itu maksudnya. Jikalau dia tak sama-sama tambah, ya tinggal dijumlah saja. Ini plus, ya. Ini A, ini B, maka keluarannya adalah A plus B. Ya, begitu ya maksudnya. Kalau di dalam grafik perkalian, kalau dia dalam kotak, masuk dalam kotak dia perkalian, ya seperti ini. Tinggal lihat anak panahnya aja. Kalau dia summing point ini lihat tandanya, kalau dia plus min atau di sini min saja gitu, atau di sini plus saja tanpa ada min, berarti plus gitu ya. Jadi A plus B gitu. Ya, itu maksudnya. Bisa juga nanti ditandai dengan di dalam gitu ya. Misalnya sini dibuat tanda plus gitu, dalam lingkaran. Oke, itu maksudnya. Jadi di slide selanjutnya itu adalah gambar-gambar blok diagram, yang mana sebelah kiri adalah diagram aslinya, yang sebelah kanan adalah diagram ekuivalen. Contohnya begini, ini ada A yang masuk ke dalam blok G, maka hasilnya adalah A dikali dengan G. Ya, selanjutnya ada penjumlahan summing point, di situ ada plus minus ya. Di sini adalah B ya. Maka keluaran yang bagian ini adalah A dikali G yang ini dikurangi dengan B. Ya, begitu. Seperti diagram blok sebelah kiri ini, dan sebelah kanannya adalah diagram blok ekuivalennya, di mana di sana terlihat A ya yang dikurang ya, karena ada summing point di sini, dikurangi dengan ya hasilnya ya, A itu dikurangi dengan di sini ada B per G. Kenapa B per G? Coba lihat di blok sebelumnya. Ini garis ini. Ya, garis ini menunjukkan bahwa ada blok di sini adalah 1 per G. Ya, 1 per G. Yang di sebelum blok ini ada anak panah yang masuk ke dalam blok itu, nama variabelnya adalah B. Maka B dikali 1 per G adalah B per G. Ya, itu maksudnya. Setelah itu B per G, maka ketika dia masuk ke summing point ini adalah plus sama minus, maka di sini adalah A dikurangi B per G. Ya.
A dikurangi B per G. Ini B per G ya. Selanjutnya ya, anak panah ini ke kanan, dilanjutkan dengan perkalian dengan G. Kenapa? Karena saya mau menyalikan A dikali dengan G dan hasilnya adalah dikurangi B karena kita mau nyamakan dengan rangkaian originalnya, maka ini dikalikan dengan G. Ya. Maka keluarannya adalah A dikali dengan G, yaitu A kali G dikurang B per G dikali G. Karena B dengan G ini adalah pembagi, maka B per G dikali dengan G. Maka sama-sama G ini dicoret. Hasilnya itu sama dengan AG dikurangi B. Itulah hasilnya. Itu maksud dari diagram blok itu. Yang lainnya bisa teman-teman pelajari di slide itu nanti terkait dengan bagaimana proses perkalian ini. Seperti A masuk ke dalam blok G dinamakan A kali G. Kalau dia bercabang juga dinamakan A kali G. Kalau ini A dicabangkan dikali G depannya, ini dicabangkan sebelum blok diagram. Kalau ini setelah blok diagram, maka ini dikali G juga jadinya AG. Oke, itu maksudnya. Selanjutnya ya, itu adalah kasus-kasus yang harus kalian cek di slide selanjutnya itu ya. Di slide analisa diagram blok berikut itu ya, ada diagram blok seperti ini gambarnya. Seperti ini. Ada masukan RS melewati summing point. Summing point itu adalah inputan sebagai BS ya. Ada HS ya. Terus dari HS ini adalah masukan dari keluaran ya. Di sini ada ES ya. Terus di blok ini ada GS. Terus arah blok ini adalah keluar yang saya sebut sebagai CS. Dan ini percabangannya di sini. Ya. Kalau CS ini pasti sama dengan di titik ini, ya. Selanjutnya apa yang kita cari? Kita cari nanti adalah persamaan fungsi alih atau persamaan antara output dibagi dengan input, ya. Outputnya apa di sini? CS. Inputnya apa? RS. Ya, begitu. Terus untuk apa ini, Pak? Jadi kita bisa mengetahui bagaimana keluarannya, terus bagaimana masukannya, apa hubungan antara keluaran dengan masukan yang nanti tergambar dalam bentuk persamaan. Ingat, yang di dalam kurung S ini kalau proses perkalian dia tidak akan berpengaruh. Dia hanya menambahkan dia itu nanti adalah sebuah transformasi Laplace. Gitu, ya. Dari slide itu maka dapat kita definisikan. Pertama, E ya, saya tidak buat dalam kurungnya ya. E sama dengan R dikurangi dengan B ya. Karena ini adalah plus minus ya. R dikurangi dengan B. Saya tanpa nulis S di dalam kurungnya karena nanti membingungkan ya. Apa itu B? B adalah perkalian antara C dengan H. C dengan H. Kenapa ini C tadi CS dikali dengan H. HS ya. Hasilnya adalah B. Selanjutnya
kita masukkan C-nya apa? C itu adalah E dikali dengan G. Gitu ya. Oke, kita sebarkan lagi. Caranya adalah kita substitusi. Ya. E itu sama dengan R kurang B. R kurang B. Apa itu B? B adalah C dikali dengan H. Maka ini misalnya persamaan 1, ini misalnya persamaan 2, ini misalnya persamaan 3. Maka dengan diketahuinya E sama dengan R kurang B, maka substitusi persamaan 2 ke 1 ya, maka E sama dengan R dikurang B nya adalah C kali H, maka C kali H itu ya. Selanjutnya C itu apa sih ya? C sama dengan E dikali dengan G. Ya, maka substitusi ini misalnya persamaan 4, maka disubstitusi 4 ke berapa ini? 3 ya, sorry 3 ke 4 ya, dari persamaan 3 ke persamaan 4, maka sorry ya, substitusinya dari 4 ke 3 ya, benar tadi ya, 4 ke 3. Berarti C sama dengan E dikali dengan G. Apa itu E? C sama dengan E-nya itu adalah R dikurang CH ya, E-nya dikali dengan G. Maka karena ini adalah perkalian, maka C-nya sama dengan R dikali dengan G dikurang CH dikali dengan G. Selanjutnya ini akan kita rubah ke posisi sebelah kiri dari tambah dengan, maka C yang ini ditambah dengan ini CH G sama dengan R dikali dengan G ya, R kali G. C ini saya keluarkan ya, saya kalikan keluar dalam kurung ya. C dikali 1 C ya, 1 ditambah CHG ini adalah C yang dikali dengan HG sama dengan R dikali dengan G ya. Selanjutnya saya pindahkan perkalian ini ke sebelah kanan dari ruas sama dengan, maka hasilnya adalah C sama dengan R dikali G per 1 ditambah HG. Jadi sebenarnya yang mau kita cari tadi adalah hubungan output dengan input ya. Outputnya apa? C ya, outputnya itu C dan inputnya adalah R. Ini kan kalau R saya pindahkan ke ruas kiri dari sama dengan, jadinya bagi ya. Maka R C per R sama dengan G per
1 ditambah H kali G. Ya. Itu seperti dalam slide yang tersedia di video ini. Ya. Begitu. Begitu cara mencarinya. Jadi yang sebenarnya kita cari adalah hubungan antara C dibagi dengan R. Ya, itu seperti apa? Gitu ya. Saya harap bisa memahami. Tinggal diulang ini ya, supaya tujuan saya itu mencari C yang di hubungan C dengan R itu seperti apa. Maka C per R ya. Dan terkait dengan persamaannya seperti apa. Oke. Itu diagram blok ya. Untuk sistem elektronika ya, nanti itu akan ada bahasannya ya. Saya bahas gini dulu. Untuk sistem elektronika itu ada R sebagai resistor ya. Ini sebenarnya rangkaian LC ya, RC atau RLC gitu ya. Ini kondisi outputnya di sebelah kanan, inputnya sebelah kiri. Maka lambangnya di sini ada EI atau tegangan input, yang ini ada EO tegangan output, di sini adalah C. Ya. Yang mau dicari adalah bagaimana sih hubungan antara EO per EI. Ya kan? Seperti itu. Apa yang dicari? Ya. Pertama kita harus tahu dulu persamaan R ini terhadap tegangan. Tegangan kalau ada rumus R itu adalah, ini kan E itu sama dengan V ya, sama dengan tegangan energi input sama energi output, atau tegangan input ini tegangan output. Tegangan pada R itu sama dengan I dikali dengan R. Tegangan pada C ya, ini tegangan pada R, tegangan pada C adalah 1/C integral I dt. Nah, terus dari sini akan kita lakukan transformasi Laplace. Ya, ini sama transformasi Laplace. Caranya adalah bagi yang perkalian ini jadinya bentuk Laplace itu ada S ya. V resistor S sama dengan I dikali dengan S. Ya bukan I kali ya, IS itu dikali dengan RS. Transformasi Laplace untuk tegangan di kapasitor S adalah 1/CS IS ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas ya. Untuk EI ini tegangan inputnya itu kan mengalir dari sini ke sini. Ya. Kalau outputnya itu tegangannya mengalir dari sini ke sini. Baik, jika tegangan inputnya begini, maka pada bagian input ya, E input itu sama dengan tegangan pada resistor ditambah dengan tegangan pada kapasitor.
Selanjutnya pada output ya adalah tegangan pada kapasitor saja. Maka karena dia arahnya berlawanan arah, maka dia adalah min seper CS IS. Jadi bagaimana hubungan input output per inputnya ya? EO per EI sama dengan min seper CS IS dibagi dengan IS RS ditambah dengan seper CS IS. Jadi untuk yang ini ya, untuk yang ini nih, ini sama IS. Ini kalau saya coret artinya kita hilangkan IS-nya, ini terhilang, hilang. Kenapa? Ini sama-sama punya komponen IS. IS kali IS1, IS kali IS1, bagi IS1, IS bagi IS1. Maka hasilnya adalah min seper CS RS tambah seper CS. Sekarang bagaimana caranya supaya di atas ini tidak berubah ya? Maka ini ada strategi manipulasi dari persamaan matematika. Sama-sama kita kali 1 ya. Kalau berapapun nilainya, kalau kita kali 1 itu kan nilai itu sendiri. Maka untuk mengkali 1 ini saya akan kalikan 1, tapi bentuk satunya adalah bagian adalah bentuk yang sama. Dimana saya ingin dia ini nilai 1, maka ini juga 1, maka CS dibagi dengan CS. Ini adalah strategi untuk memanipulasi persamaan matematis. Maka ini dikali dengan 1 kan tetap hasilnya ini sendiri, tidak akan berubah nilainya. Dan jika saya kalikan ini ke sini ya, searah, min 1 per CS dikali CS sama dengan min 1 dibagikan dengan ini RCS RS dikali dengan CS ditambah 1 ya, sama dengan saya rubah ini jadi plus, ini jadi minus. Maka ini jadi plus 1 per ini ya, saya pindahkan ya, saya ulangi nulisnya, min 1 per 1 tambah RS CS ya. Ini bukan dalam kurung tapi ini tidak ada kurungnya ya. Selanjutnya kalau saya rubah tanda adalah 1 per 1 kurang RS CS ya. Inilah bentuk EO per EI-nya. Itu ya. EO per EI sama dengan 1 per 1 kurang RS CS. Ya. Dilanjutkan dengan model matematik sistem mekanik ya. Ini tadi sistem diagram blok sudah sebelumnya, terus ini ada sistem elektrik ya. Ini nanti ada sistem mekanik ya. Sebelumnya saya akan mengenalkan ada model matematis itu digambarkan dalam 2 bentuk ya. Ada
kalau di dalam slide itu ada yang sebelah kiri ini, ada yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk umum ataupun yang ini bentuk lainnya. Ya, jika saya menjelaskan tentang bentuk yang sebelah kiri ini, ada 9 dikali D kuadrat YT per DT ditambah 6 DYT per DT ditambah 5 YT sama dengan XT, itu sama dengan Y 9 Y titik 2 T atau Y double dot T tambah 6 Y dot T ditambah 5 YT sama dengan XT. Itu untuk transformasi Laplace-nya dengan asumsi bahwa kondisi awal sama dengan 0, maka hasilnya adalah 9, angka tetap tidak berubah, 6 tidak berubah, 5 tidak berubah, ini adalah 1 tidak berubah. Yang turunan kedua atau di kuadrat YT ini, atau di sini digambarkan Y titik 2T, ya, maka jadinya adalah 9S kuadrat YS, YS-nya dari YT-nya itu, ya. Kalau dia pangkatnya 1 atau titiknya 1, ini pangkatnya 1, ya, maka jadinya 6S YS. Ini karena tidak ada turunan, maka jadinya 5 YS. XT-nya jadi XS. Itulah hasil dari fungsi transfer atau transformasi Laplace-nya, ya.